Saya sebagai owner dari toko bahan roti Mas Yuki sekaligus pembuat kue ganjel rel, di mana kue ganjel rel ini selalu dipesan oleh pemerintah Kota Semarang pada saat acara tradisi Dukderan di Masjid Agung Kauman Semarang, di mana pada saat itu menjelang Ramadan acara Dukderan diadakan 2 atau 3 hari menjelang Ramadan, kemudian dibagikanlah kue ganjel ini. Kue ganjel ini mungkin ada dari zaman Belanda ya. Saya tahunya dari Mbah Buyut ya. Saya ini generasi keempat. Jadi tepatnya bule saya yang buat, kemudian ibunya bule, kemudian ibunya lagi bule. Jadi nenek saya dan Mbah Buyut saya itu kebetulan produsen kue ganjel rel. Di mana kue ganjel rel ini Mbah saya ini produksi tahun 50 ya, tahun 1950 sampai sekarang saya yang melanjutkan. Dan kenapa dinamakan kue ganjel rel? Karena memang bentuknya seperti bantalan rel ya, dari persegi panjang memanjang, warnanya coklat seperti bantalan rel pada saat itu. Warnanya coklat, kemudian bentuknya persegi panjang dan kuenya agak sedikit bantat, menyerupai kayu lah, seperti bantalan rel. Kalau zaman sekarang kan sudah di kecil ya, jadi satu box gitu, kecil gitu. Kalau dulu enggak, kalau dulu blek-blekan itu ukurannya adalah 40 kali 60. Kemudian kalau konsumen atau pembeli itu membelinya ya membeli kemudian dipotongkan. Masa ospek itu kan sering disuruh bawa kue ganjel rel gitu. Lah ini mulai bangkit lagi sedikit, namun tahun 90 itu sudah sangat langka. Ganjril pada waktu itu kan hanya dibuat dari gaplek, kemudian hanya pakai tepung gaplek, kemudian tanpa ada telur, tanpa ada bahan-bahan yang membuat ganjril ini enak. Jadi memang kalau dimakan itu sepertinya ya ngendal di atas itu, ganjel di atas itu. Kalau saya dulu waktu kecil itu maam ganjril itu ya seret, kemudian ngendal di atas itu ganjril seperti itu. Dulu itu orang Belanda itu kalau buat kan onbijguk. Onbijguk itu rotinya empuk, kemudian ada almond atau kenari atasnya, kemudian rasanya empuk karena teksturnya empuk, ada banyak telurnya, dibuat dari tepung terigu. Yang notabene tepung terigu waktu itu kan tidak ada, hanya Belanda aja yang punya. Dia bawa dari negaranya Belanda, kemudian dibawa ke sini, dia buat kue itu onbijguk itu, sehingga istilahnya abdi dalem atau apalah, masyarakat rakyat biasa ini melirik loh, ki makanan kok seperti ini, ada bumbu khas rempahnya, tapi kok kita orang buat tidak bisa. Nah ini cerita nenek saya ya, terus kami buat yang kawinnya lah, istilahnya seperti itu. Kue
ganjel ril ini jelas Jawanya ada. Jawanya ada, untuk bahan-bahan lokalnya alhamdulillah Semarang juga tidak kesulitan. Kemudian nilai Arab. Jadi Arab itu, komunitas Arab itu tidak jauh-jauh dari rempah. Ya alhamdulillah dari Mbah Buyut saya itu selalu mengedepankan bagaimana kita membuat kue-kue tradisional ini jangan sampai hilang, karena memang ini ada nilai sejarahnya. Ya paling tidak ini saya membuat ini iso nyekolahke gitu. Paling tidak seperti itu. Budaya Belanda kemudian Arab dari Jawa itu kan juga harus dilestarikan, termasuk alhamdulillah dari Mbah Buyut, kemudian dari nenek, dari bule, kemudian turun dari saya. Ini saya sebagai yang nguri-nguri kabudayan terutama di bidang kuliner. Kemudian pembawaannya berita. Dari tahun ke tahun, dari tahun 2009 sampai 2019 sebelum Covid itu dari 1.500 saya dipesan sampai pada hampir 10.000 potong pada 2019. Dan tahun 2000 karena Covid kami berhenti 2 tahun, dan alhamdulillah tahun 2023 ini kami dipesan kembali sebanyak 6.000 potong.